Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Setianingrum, NIM 20200-221 dari kelas A1, Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Islam Batik Surakarta, tahun 2021. Di sini saya akan menganalisis jurnal yang berjudul Manajemen Program Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pembelajaran Daring dan Luring di masa pandemi COVID-19 New Normal. Penulis yang pertama, Niken Srihartati dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan email nikenhartati96@gmail.com. Yang kedua, Andi Taher dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan email aditaher@radenintan.ac.id. Yang ketiga, Ahmad Fauzan dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan email ahmadfuzan@radenintan.ac.id. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi deskriptif analitik. Dalam konteks ini, peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber. Analisis data bersifat induktif kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih kepada makna pada generalisasi. Alat pengumpulan data menggunakan wawancara observasi dan dokumentasi. Analisis data secara kualitatif deskriptif, yakni dengan mendeskripsikan keadaan data atau informasi yang sudah diperoleh melalui instrumen penelitian, selanjutnya diolah sesuai fokus dan temanya. Temuan atau hasil. Yang pertama, pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID, yaitu proses pembelajaran dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran jarak jauh, yang bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Dari pembelajaran daring adalah membangun suasana belajar baru. Pembelajaran daring akan membawa suasana yang baru bagi peserta didik, yang biasanya belajar di kelas dan sekarang harus belajar di rumah. Dan suasana yang baru tersebut dapat menumbuhkan antusias peserta didik dalam belajar. Yang kedua, pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti, kekuatan batin dan karakter, pemikiran intelek, dan tumbuh anak. Karena memang penanaman karakter yang paling kuat adalah melalui kegiatan pembelajaran dan kebiasaan. Pendidikan karakter juga bisa dikaitkan dengan sistem manajemen yang ada di sekolah. Mulai dari perencanaan sampai evaluasi, meliputi hal-hal seperti nilai-nilai yang ditanamkan melalui kurikulum, pembelajaran, penilaian, guru, serta komponen lain yang terlibat. Disinilah pentingnya pendidikan karakter. Islam menempatkan pendidikan sebagai sebuah kebaikan yang bahkan bernilai tidak hanya di duniawi, namun juga menentukan posisi seorang manusia di akhirat nanti. Pada dasarnya, kegiatan pembelajaran selain untuk menjadikan peserta didik menguasai kompetensi materi yang ditargetkan, juga dirancang untuk menjadikan peserta didik mengenal, menyadari atau peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai menjadikannya perilaku. Kegiatan pembiasaan perlu selalu ditekankan karena membentuk mindset serta karakter anak. Hal inilah yang membuat pemerintah terus mengupayakan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan karakter dan menyampaikan himbauan pada seluruh lembaga pendidikan termasuk madrasah. Kesimpulan yang pertama, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, bahwa pertama, perencanaan penguatan pendidikan karakter peserta didik
telah dilaksanakan dengan baik melalui penyusunan tujuan, strategi, dan pemetaan kebijakan serta pemetaan prosedur dan penyempurnaan program menggunakan pembelajaran daring dan luring yang di dalamnya memuat nilai-nilai karakter. Yang kedua, pelaksanaan pendidikan karakter berjalan dengan baik melalui kegiatan-kegiatan bersifat religius, penanaman nasionalisme, peduli sosial dan kepedulian terhadap lingkungan, terutama dalam masa pandemi COVID-19. Sekarang harus senantiasa menjaga kesehatan. Yang ketiga, evaluasi manajemen penguatan pendidikan karakter peserta didik melalui kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dengan melaksanakan refleksi dan analisis. Selanjutnya, penjelasan hadis. Imam Syafi'i pernah berkata, "Ta'alam falaisal mar'u yauladu aliman." Artinya adalah, belajarlah karena tidak ada orang yang terlahir dalam keadaan berilmu. Ya, setiap manusia lahir dalam keadaan sama, suci dari dosa dan tidak berilmu. Akan tetapi, manusia sudah dibekali insting belajar, mulai dari belajar berbicara, mengetahui nama-nama benda, hingga mengenal Tuhan. Hadis Hurairah Ibnu Majah yang berbunyi, "Tolabul ilmi faridotul ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis Hurairah Ibnu Majah nomor 222 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disahihkan Al-Albani dalam Shahih Al-Jami'is Shaghir nomor 3913. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim maupun muslimah. Ketika sudah turun perintah Allah SWT yang mewajibkan suatu hal yang harus dilakukan setiap muslim adalah samina wa atokna. Kami dengar dan kami niat. Terdapat juga di hadis Hurairah Muslim nomor 2699 yang berbunyi, "Wa man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan illal jannat." Artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis Hurairah Muslim nomor 2699. Inspirasi dari jurnal, meningkatkan pendidikan karakter untuk membentuk generasi bangsa yang moral. Alasan, karena pendidikan karakter untuk membentuk manusia yang bermoral, membentuk manusia yang cerdas dan rasional, membentuk manusia yang inovatif dan suka bekerja keras, optimal dan percaya, dan berjiwa patriot. Dengan demikian, pendidikan yang dibutuhkan saat ini adalah pendidikan yang dapat mengintegrasi pendidikan karakter dengan pendidikan yang dapat mengoptimalkan perkembangan seluruh dimensi anak, baik kognitif, fisik, sosial, emosi, kreativitas, dan spiritual. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.